Hai pemirsa, kembali di channel Lau Kau Mau Tahu. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mungkin dari sebagian yang mungkin merasa kok mau hidup sehat aja kok ribet banget sih sekarang, ada low carb, ada keto, katanya nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Kok kayaknya zaman dulu itu nggak kayak gitu ya. Karena kok apa sih, apa benar itu, apa memang ini cuma uh, ada-adanya orang aja gitu ya, ngikuti tren, tapi nggak benar. Misalnya orang tua saya aja selama ini sehat-sehat aja gitu ya, atau uh, saya makan apa aja gitu bebas gitu aja, nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Jadi terus kenapa ada isu-isu seperti itu sekarang ini ya? Ya perlu kita pahami juga bahwa ya secara statistik masalah kesehatan di Indonesia khususnya ini juga sudah mulai menunjukkan tren yang makin mengkhawatirkan sebenarnya ya. Semakin anak-anak masih remaja atau masih sangat kecil aja sudah banyak yang obesitas, nggak kayak zaman dulu waktu saya masih kecil gitu ya. Dan juga hmm, teknologi pangan sekarang ini sepertinya memang sudah istilahnya membuat makanan itu semakin semakin enak ya, semakin mudah didapat ya, semakin murah mungkin sebagian, tapi belum tentu kandungan nutrisinya itu bagus ya. Karena tujuan kita makan kan sebenarnya bukan supaya kenyang aja ya. Meskipun tren untuk pertanian sekarang ini sih memang untuk memberi makan penduduk dunia yang sekitar 7,5 miliar itu, em, pertanian tuh harus dibuat supaya menghasilkannya lebih cepat, lebih banyak gitu ya. Tapi ya itu yang lebih banyak dan lebih cepat itu kebanyakan hanya untuk energi ya. Pertanian modern misalnya tanah tanah ditanami, kemudian nanti eh, kalau sudah panen nanti mau ditanami lagi tambah pupuk. Tapi pupuknya ya cuma pupuk-pupuk yang eh, tertentu aja kan, fosfat kandungan yang itu yang utama ya. Sedangkan mineral-mineral yang lain yang biasanya zaman dulu pakai pupuk kandang, pupuk kompos itu kan udah nggak dilakukan lagi di pertanian modern. Lahirnya akhirnya nutrisi yang ada itu jadi makin menipis kan karena mineral di dalam tanah makin menyusut ya. Akhirnya yang ada itu cuma ya itu kalori aja, energi. Jadi makin orang makan dia merasa sehat dengan makan banyak, tapi sebenarnya nutrisinya belum tentu banyak. Jadi hanya energi atau kalori itu yang masuk. Misalnya sekarang Anda makan buah ya, oh buah itu kan baik buat kesehatan ya. Cuma kalau buah itu ditanam di pertanian yang modern ya, tanah itu lama-lama mineralnya berkurang, nanti vitamin yang dihasilkan juga berkurang. Kemudian buah itu dibikin supaya makin lama makin manis ya, dipilihin lah, mungkin dengan seleksi aja, belum modifikasi genetik nih, hanya ini kok ini bagus ya, ini lebih manis dari yang lain, ini dipilih, dibibitkan ya. Nanti ini dari ini dipilih lagi, oh dari ini ternyata ini paling manis, paling enak gitu ya, anggapnya. Nah, ini yang nantinya dijadikan bibit yang dikembangbiakkan terus lama-lama makin lama buah itu makin lama makin manis. Dan itu yang sebenarnya disukai orang kan. Waduh, kalau kita makan buah, ini kok nggak manis gitu ya. Jadi nggak rasa kurang enak. Padahal ya manis itu ya karena banyak banyak fruktosa dan glukosanya gitu juga ya. Jadi akhirnya orang bilang makan buah sehat, belum tentu buah zaman sekarang ya. Kalau pertaniannya juga sistem yang pokoknya menghasilkan cepat dan kelihatan bagus, besar ya, makin manis ya. Tergantung sekarang kandungan nutrisinya seberapa gitu ya. Karena makan kita ini kita makan bukan untuk hanya sekedar dapat energi atau sekedar kenyang ya. Harusnya kan ada 91 nutrien ya, nutrisi yang diperlukan tubuh kita ya, yang esensial ya. Yang 60 vitamin, 60 mineral maksud saya, dan 16 vitamin ya. Kemudian 12 macam asam amino yang esensial atau protein ya sebenarnya, dan 3 asam lemak ya. Itu 91 macam nutrien yang diperlukan tubuh itu ya. Sebenarnya kalau kita
kehilangan satu aja sebenarnya itu sudah bisa jadi masalah. Misalnya Anda kekurangan yodium, ya, itu kan bisa jadi penyakit gondok. Anda kekurangan vitamin C, bisa gusi berdarah. Anda kekurangan vitamin B, beri-beri, ya, seperti yang umum. Anda kekurangan kromium misalnya, bisa membuat pengolahan glukosa dalam tubuh Anda juga terganggu, ya. Jadi kadang-kadang orang yang gula darahnya eh, nggak teratur, ya, kurang bisa dikontrol, ya mungkin karena kurang kromium gitu ya. Nah kalau kita harus memenuhi 91 ya, sebenarnya kita mikir, aduh kelewat satu aja bisa jadi perkara, itu kan susah sekali ya sebenarnya. Makanya makanan memang sebaiknya bervariasi supaya ya nanti dapat dikit dari sini, selenium dapat sedikit dari sini, yodium nanti dapat dari sini, dapat mineral-mineral lain gitu ya yang banyak sekali itu nanti akhirnya bisa seimbang ya. Idenya gitu, kita makan bervariasi. Ya tapi itu sekarang kita juga mikir ya itu buah kualitasnya gimana. Sekarang kita makan beras, berasnya bekatulnya udah dibuang. Sekarang tinggal nasi putih itu kan. Nasi putih itu berapa vitamin yang terkandung? Yang B kompleksnya mungkin yang vitamin B-nya itu sudah sebagian besar udah hilang. Ya belum tanahnya di mana itu ditanam. Nah, kalau itu sudah berkurang, nanti yang kita dapat dari nasi hanya energi juga, kalori juga ya. Jadi kalau kita merasa udah kenyang, wah merasa bertenaga, kita merasa kita sudah makan, tujuan makan tercapai. Padahal bukan itu. Makan tujuan kita sehat adalah dengan nutrisi yang cukup ya, dan kalau bisa padat ya, karena kalau kita sebenarnya dari hasil-hasil tanaman, pertanian itu nutrisinya kurang padat. Sebenarnya lebih padat tuh misalnya yaitu yang hewani gitu. Jadi kalau orang menghindari makanan hewani, nutrisi yang didapatkan bisa sih dari tanaman, bisa kacang-kacangan dan sebagainya, tapi itu enggak padat sehingga Anda harus makan lebih untuk mendapatkan nutrisi yang sama daripada makan makanan dari sumber hewani. Nah, makanan yang harus lebih banyak itu, nah cenderungnya Anda juga lebih banyak kalorinya. Akhirnya orang kegemukan ya, akhirnya kena segala macam penyakit yang berupa sindroma metabolisme. Jadi bukannya kita sekarang jadi capek ya mau makan aja kok repot. Saya juga dulu sempat sih waktu belajar-belajar mikir mau makan buah katanya bagus kok. Ternyata ya katanya makan apel sehari membuat dokter pergi, apalagi dokter jantung gitu ya. Ya tapi lihat dulu apel Anda itu kalau yang sudah disimpan dari tahun lalu dengan pertanian modern, disimpan, diawetkan ya dengan teknologi pendinginan dan segala macam, nutrisinya berapa itu juga sekarang mungkin udah justru lebih bagus apel yang mungkin lokal ya, karena tanah kita mungkin lebih subur, meskipun rasanya mungkin memang kurang enak ya, misalnya kurang manis ya, ya tapi itu sebenarnya nutrisinya bisa lebih besar gitu. Jadi cukup hati-hatilah ya, apalagi buah itu lainnya pisang ya. Pisang itu juga gulanya sangat tinggi. Pisang bagus, kita ingin dapat triptofan supaya serotonin bagus untuk katanya untuk mood, dan pisang itu mengandung kalium buat energi banyak ya. Tapi Anda makan pisang semakin banyak juga gulanya semakin banyak. Itu yang jadi masalah ya. Dan nantinya setelah itu belum lagi setelah itu diproses ya. Jadi dari hasil pertanian itu sudah cara modern itu membuat nutrisi berkurang, dan belum lagi kalau dikasih herbisida, pestisida ya. Sekarang yang di Amerika yang perusahaan Monsanto atau Bayer itu lagi dituntut karena yang namanya glyphosate itu untuk pertanian itu juga sudah dituntut karena bisa membuat masalah syaraf buat anak-anak yang masih kecil, ada juga cancer ya. Ya, dan itu juga sudah apa ya, menjadi sebab kenapa gandum yang sekarang kita konsumsi itu juga nggak seperti dulu lagi. Gandum itu karena sudah mengandung apa jejak-jejak dari glyphosate itu, belum lagi nanti proteinnya itu ditambah supaya dia makin makin apa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia semakin semakin bagus, semakin tinggi, semakin proteinnya semakin banyak, sehingga kalau dibikin tepung itu lebih bagus. Tapi itu jadi nggak alami, terus akhirnya orang
gluten itu dulu nggak apa-apa, sekarang jadi masalah, ya. Dan orang bilang, oh dari dulu orang Itali makan apa orang Perancis makan roti juga mereka nggak gemuk-gemuk juga, mereka sehat-sehat juga misalnya. Ya, tapi lain gandum di Eropa sama Amerika aja sistemnya beda karena tadi herbisida dan cara uh, manipulasi dari tanaman itu supaya dia makin produktif, makin makin tinggi, makin menghasilkan banyak, itu tuh membuat jadi nggak alami. Jadi masalah orang sekarang makin sensitif pada gluten, kalau gandum nggak cocok, itu bukan orang jadi bikin-bikin, tapi memang itu sudah memang sumber dari gandumnya itu nggak sama seperti zaman dulu ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, ah roti kan bagus di Alkitab ada itu roti itu our daily bread ya kan. Ya tapi gandum zaman itu sama gandum sekarang gimana? Sama apa enggak ya? Itu yang perlu diperhatikan juga. Ya kemudian peternakan ya untuk bisa menghasilkan ayam yang harganya murah ya, telur yang murah ya. Itu memang mereka harus supaya nggak aman dari penyakit ya, ya antibiotik ya mungkin dan juga mereka dikurung ya di tempat peternakan modern ya. Sehingga hasilnya memang kualitas dagingnya sebenarnya ya eh, kontaminasi macam-macam ya, hormon. Katanya sih hormon nggak mungkin kita tambahkan hormon nanti kan eh, itu mahal ya. Padahal tapi memberi makan mereka makanan eh, eh, yang kurang sehat buat ayam itu ya, itu juga malah membuat mereka itu ya itu produksi hormon sendiri yang bikin manusia yang memakannya jadi kegemukan juga bisa gitu loh. Jadi peternakan modern lah. Ya, tapi kalau kita sekarang mikir lah kalau makan ayam kampung kan mahal. Ya. Kalau semua suruh makan ayam kampung mana mampu. Ya itulah tantangan di dunia di mana harus mengasih makan segitu banyak orang ya. Kalau pertanian nggak cara begitu ya memang um, mungkin untuk memberi makan seluruh dunia ini nggak cukup atau memberi makan apa protein itu kalau ayam nggak diternak secara gitu juga mungkin nggak akan banyak yang bisa uh, mampu beli ya. Jadi itu suatu tantangan juga, tapi maksudnya ya kalau Anda mampu, kalau Anda masih bisa menghindari ya, kenapa tidak ya? Ya kalau mereka yang terpaksa harus kualitas makanan yang tadi yang segala macam yang nggak bagus itu ya, ya itulah makanya makan itu jangan dipandang sebagai oh makan sebanyak mungkin ya, dinikmati dengan istilahnya misalnya kalau kalau memang ada kesempatan makan ya terus makan sebanyaknya, tapi justru kita melihat makan itu sebagai sesuatu yang konsekuensinya ada loh ini, jadi kita harus hati-hati. Kalau ini makanannya bagus ya usahain lebih, tapi kalau sudah tahu bahwa ini um, kandungan nutrisinya sedikit ya, ya dikurangi ya, misalnya dengan mengurangi nasi ya, mengurangi kentang atau mengurangi singkong gitu ya. Ya, sedapat mungkin sehingga nutrisi yang kita dapat itu bisa dari sumber yang padat ya, padat nutrisi, bukan yang hanya menambah kalori. Ya. Dan apalagi setelah diolah ya tadi hasil pertanian sudah seperti itu, hasil peternakan udah kacau, masih diproses lagi, diawetkan lagi, di-refine lagi, ditambahi bahan kimia supaya roti supaya makin empuk, supaya makin putih ya. Um, Daging supaya semakin enak, gimana ditambahin segala macam bahan kimia yang nggak natural, akhirnya ya tambah kacau balau lagi ya makanan itu. Dan um, itu terus dan itu trennya makin lama makin seperti itu sehingga saya merasa perlu untuk juga kita sama-sama juga mulai perhatikan itu supaya di Indonesia ini kesehatan juga nggak makin parah ya, jangan ikutin tren. Kalau Amerika itu diikutin sebenarnya banyak hal yang baik dari sana, tapi juga banyak hal yang kacau itu juga dari sana gitu. Jadi um, dari segi makanan itu yang disampaikan bahwa kebijaksanaan zaman dulu yang bilang susu bagus, terus buah bagus ya, kemudian sayuran memang cukup bagus dibanding yang lain, tapi ya tetap waspada juga soal pestisida dan
masih ada yang lainnya. Tapi ya akhirnya kalau kita begitu terus, saya makan apa gitu kan ya. Seafood, laut juga tercemar ya. Terus apalagi sapinya kalau dikasih makannya bukan rumput, tapi yang ada yang makan sampah atau makan yang eh, biji-bijian, terus sapinya juga kurang sehat. Kalau memang gitu kita memang akhirnya, aduh saya juga makan apa ya, akhirnya udahlah pokoknya makan sembarang ya. Bukan gitu sih sebenarnya, kita melihatnya harusnya, aduh makan itu ada suatu konsekuensi yang harus kita terima di tubuh kita, sehingga kita harus selektif, kita harus pilih-pilih, dan kita harus minimalkan eh, apa bahayanya gitu ya. Jadi usahakan bahaya dari makanan itu, ya kalau Anda harus makan seafood ya udahlah, Anda butuh juga untuk eh, mineral dan segala ya. Dari seafood tuh misalnya Anda kurang kurang hormon testosteron, katanya dokter juga bilang ya makan seafood dah. Memang itu ya gimana harusnya ya, tapi Anda harus pilih ya, dan dibatasi sehingga kualitasnya yang bagus, tidak dihindari sepenuhnya, tapi Anda juga harus hati-hati, jangan terus sembarangan saja gitu ya. Ya itu aja pesan saya mengenai mengapa pola makan sekarang itu ada yang harus diatur begini, begini, begini. Bukan karena mengada-ada, tapi memang kondisi makan bahan makanan sekarang itu udah beda sama dulu, dan kita nggak bisa ah pokoknya sesuai apa yang saya ngerti 20 tahun yang lalu, itu nggak bisa seperti itu juga ya. Oke, itu dulu. Saya Santoso, salam sentosa senantiasa. Sampai jumpa.